Masalahnya ketika pengembangan potensi ini tidak memerlukan instruksi formal atau pengalaman atau pelatihan secara spesifik, itu bisa membuat seseorang mungkin bisa terjebak dengan kata bakat atau talent, yang artinya nggak perlu usaha, dia bisa sukses. Belum lama ini banyak yang memposting tentang story mereka dalam hidup, milestone terkait dengan pencapaian di setiap fase usia tertentu. Umur 21 ini, umur 22 itu, umur 32 ini. Sampai akhirnya ada satu postingan yang cukup viral di kalangan teman-teman yang sekarang menggunakan Twitter ya. Aku dengar sosok public figure yang nggak nyangka dia memposting tentang goals-nya. Sebenarnya nggak ada yang salah, which is goals dalam hidup itu penting untuk kita miliki. Permasalahannya goals yang dimiliki adalah sesuatu yang bersifat materi, alias uang yang ingin dicapai di usia tertentu dan jumlah uangnya itu fantastis. Nah, teman-teman Alisa Channel mungkin juga salah satu yang membaca atau melihat postingan tersebut, dan apa yang kamu rasakan? Assalamualaikum teman-teman semuanya, apa kabar? Di episode kali ini aku akan ngebahas tentang bagaimana mungkin sekarang ini media sosial membuat kita jadi sulit menemukan potensi diri, dan seperti apa yang diposting di beberapa postingan Instagram APDC Indonesia maupun analisa.widyaningrum Instagram aku, kita pengen banget empower teman-teman untuk bisa menemukan kualitas terbaik dirimu atau potensi terbaik yang kamu bisa tunjukkan pada dunia ini. Mengenali potensi diri merupakan hal yang penting di era sekarang. Nah, apalagi medsos, ya kan? Pasti semuanya menjadi sesuatu yang terlihat oleh orang lain. Yang sebentar lagi, ini bulan Ramadan ya, sebentar lagi mau lebaran, terus orang-orang pada pulang kampung, terus mungkin ketemu sama keluarga, saudara, dan gak sedikit mungkin nanti dari teman-teman akan ditanya gitu, kamu udah nikah belum? Kamu kerja di mana? Tabunganmu udah berapa? Enggak sih, tapi mungkin lebih ke kayak kamu punya apa, dan ketika kita menggunakan mobil mewah itu menjadi lambang sukses kita kalau kita pulang kampung, atau mungkin handphone yang canggih, yang terkini gitu, itu melambangkan suksesnya diri kita. Nah, bahayanya ketika sukses diinterpretasikan sebagai sebuah definisi dari potensi yang kita punya menurut orang lain, ini yang bahaya. Oke, kita bahas dulu satu persatu. Apa sih pengertian definisi dari potensi diri itu sendiri? Menurut David Hyundai dalam artikel ilmiahnya yang diterbitkan di tahun 2020, potensi diri merupakan kualitas terpendam seseorang yang dapat diwujudkan dan dikembangkan melalui berbagai pengalaman yang akan mengarahkan individu pada keberhasilan dan pencapaian hidupnya. Nah, selama ini banyak orang yang memiliki pemahaman bahwa potensi diri itu bersifat mutlak atau bawaan lahir. Padahal sebenarnya ini belum tentu 100% valid atau tepat. Jadi, untuk memahami potensi diri kita, ada beberapa hal yang bisa kita lakukan nih teman-teman. Konsep pertama adalah facilitating condition atau kondisi yang memfasilitasi. Gampangnya gini nih, potensi itu kan sebenarnya terpendam. Ada cara-cara kita untuk mewujudkan potensi itu. Dengan facilitating condition ini atau fasilitas kondisi yang memfasilitasi, kita tuh bisa menggali potensi kita dengan pengalaman yang tidak terlalu banyak atau usaha yang minimal, tapi kita bisa sukses di satu bidang. Contoh misalnya nih, kemampuan literasi sejak usia dini, kepekaan terhadap musik, penalaran logis yang dimiliki oleh seseorang, itu dapat dikembangkan melalui facilitating condition ini. Nah, masalahnya ketika pengembangan potensi ini tidak memerlukan instruksi formal atau pengalaman atau pelatihan secara spesifik, itu bisa membuat seseorang mungkin bisa terjebak dengan kata bakat atau talent, yang artinya nggak perlu usaha, dia bisa sukses. Tapi ada juga loh potensi yang diwujudkan melalui enabling condition atau kondisi yang memungkinkan. Misalnya seseorang itu benar-benar melakukan pengembangan kapasitas dirinya. Jadi contoh nih, ada orang yang punya bakat bersifat akademis atau artistik yang sebenarnya bakatnya nggak terlalu besar.
nggak ada background keluarga yang jadi artis gitu ya, atau akademisi, tapi ternyata orang ini memiliki keinginan yang kuat untuk meningkatkan potensinya dengan sengaja melalui pendidikan, pelatihan, atau bahkan karena memanfaatkan teknologi jadi belajar. Jadi sebenarnya kalau teman-teman lihat, potensi diri ini itu bisa kita asah melalui sesuatu yang sifatnya belajar, ya, enabling condition. Ada juga yang facilitating condition, yang emang udah kita tanpa usaha maksimal kita udah bisa sukses gitu. Tapi kalau kita lihat lagi, potensi diri ini tuh sebenarnya memiliki aspek-aspek yang cukup penting untuk kita pahami, teman-teman. Mau itu bakat dan enggak, kalau kita nggak bisa mengidentifikasi jati diri kita nggak akan tahu bakat kita apa. Jadi first thing first, ya, satu persatu. Semuanya itu dimulai dari kita memahami siapa diri kita. Lalu kemudian caranya gimana? Kita mencoba untuk mengintegrasikan berbagai aspek yang kita punya. Contoh nih, kalau kalian ngerasa lemah di akademik, ya kan, kognisi kalian tuh nggak terlalu oke gitu. Kalian ngerasa kayaknya, aduh ranking aku biasa-biasa aja, aku nggak terlalu berprestasi gitu kan. Tapi kalian punya motivasi yang tinggi untuk bisa sesuatu. Terus teman-teman juga berusaha untuk menciptakan makna yang kalian akan lakukan dengan kegiatan tersebut. Sampai akhirnya makna itu akan membuat teman-teman percaya diri bahwa oke, aku mungkin bukan juara kelas, tapi aku pengen sukses sebagai seorang akademisi atau sebagai seorang saintis. Akhirnya teman-teman berusaha untuk menciptakan cara-cara yang direncanakan untuk mencapai tersebut. Contoh, belajar dengan sungguh-sungguh waktu kuliah. Begitu selesai, cari beasiswa, langsung S2 karena pengen jadi akademisi. Karena ternyata jadi seorang akademisi itu harus banyak baca literatur dan lain sebagainya. Ini dijadikan sebagai sebuah perencanaan yang teman-teman pengenin gitu. Atau pengen jadi artis gitu ya, artis yang di dunia seni gitu, artistik gitu. Nggak punya bakat melukis, tapi ternyata teman-teman berusaha untuk menyusun rencana karena ternyata menjadi seorang artis atau pecinta seni ini adalah makna yang terpendam di dalam diri kalian. Maka kalian berusaha sekuat tenaga untuk mengumpulkan pemahaman dan pengalaman tentang dunia seni tadi. Jadi mungkin belajar, ikut pelatihan, ikut kursus dan lain sebagainya. Nah, David Hyundai ini juga ngembangin sebuah model teori, teman-teman. Namanya Evolving Complexity Theory. Di teori ini dijelaskan bahwa potensi diri kita itu menekankan pada keunggulan kita sebagai manusia yang didapatkan dari dua interaksi. Interaksi itu berupa interaksi secara internal, misalnya nih, cara kita mengadaptasi bagaimana kita memahami diri kita. Lalu kita memaksimalkan lagi potensi yang kita punya. Tapi ada juga yang dipengaruhi oleh faktor eksternal atau lingkungan yang membuat kita bisa mengembangkan diri atau enggak. Jadi kalau kita sekarang tuh punya semangat untuk bisa mengembangkan diri, tapi kalau terjebak di dalam lingkungan yang tidak bisa memberikan peluang-peluang atau tantangan buat kalian itu bisa melakukan sesuatu, itu akan menghambat potensi diri kalian. So, apa yang mau aku sampaikan di episode kali ini? Eksternal dan internal faktor adalah dua hal yang bisa kita upayakan. Mungkin manifestasinya itu bisa diperoleh melalui proses kita membentuk diri kita dengan lebih baik. Yang dibutuhkan adalah pembentukan identitas yang kuat. Terus teman-teman berusaha beradaptasi. Karena kita nggak bisa ngubah lingkungan kita gitu. Yang bisa adalah kita mengubah cara tubuh kita, cara diri kita beradaptasi dengan lingkungan tersebut. Socio-cultural factor ini adalah sumber daya yang mungkin bisa membuat faktor-faktor internal atau kemauan diri kita juga jadi lebih baik gitu kan. Maka pilihlah lingkungan yang memang bisa membentuk support sistem kalian sehingga bakat yang kalian punya itu bisa muncul. Jadi nih, apa sih kesimpulannya? Aku pengen teman-teman memulai dengan menemukan minat. Dan minat ini harus diarahkan dengan tujuan yang kalian buat. Minat dan tujuan adalah dua hal yang bisa menjadi salah satu identitas diri kalian. Yang kedua adalah pelajari secara maksimal minat yang kalian suka. Pelajari ini belum tentu harus langsung bisa ya teman-teman. Karena prosesnya akan ada sebuah kondisi di mana kalian akan bertransisi gitu. Kemudian contohnya nih ya, ada seorang anak yang sebut saja dia Bella. Bella ini punya bakat di bidang musik. Dia menemukannya pada saat dia masih kecil. Terus dia menumbuhkan minat musiknya itu dengan mempelajari musik sejak dia kecil sampai dia dewasa. Dan ternyata pada saat dia mempelajarinya, kemudian dia emang beneran jadi musisi di usia dewasanya.
dan belum tentu sukses. Kenapa? Karena ada banyak ribuan musisi yang ada di dunia ini. Cara dia atau cara Bella tadi untuk mengeksplor lagi bagaimana dia bermain musik, bagaimana dia mengekspresikannya, mungkin dia ikut kompetisi-kompetisi, itu akan membuat dia menjadi seorang advance atau ahli gitu ya. Dia bisa di level advance untuk mampu menjadi seorang musisi yang hebat. Nah, teman-teman semuanya, mungkin sekarang saatnya kita berkontemplasi lagi nih sebelum lebaran nanti. Untuk itu, temukan lagi apa yang menjadi tujuan hidup kamu, repurpose terus. Kalau emang kita lagi galau, boleh tanyakan lagi. Minat dan tujuan adalah dua hal yang menjadi faktor kendali yang bisa kita upayakan. Hasilnya bukan kendali kita. Selamat menemukan potensi diri kamu dan menemukan lagi diri kamu sehingga apa yang orang lain katakan, yang mereka berikan terhadap ekspektasi dengan pertanyaan-pertanyaan yang kita anggap basa-basi itu tidak akan mengganggu proses kita bertumbuh, apalagi sampai berhenti. Terima kasih sudah nonton channel ini, dan kalau kamu suka sama konten ini atau kamu lagi berproses dengan mencari potensi diri kamu, bisa banget komen di bawah, atau mungkin kamu bisa juga tengok-tengok Instagramnya APDC, Analisa Personality Development Center, karena di sana akan ada konseling bersama psikolog yang akan membantu kamu mungkin untuk menemukan potensi diri. Di situ juga ada konten-konten positif lainnya, ada video, ada microblog yang kamu bisa baca ulang setiap hari. Thank you banget udah nonton Alisa Channel, dan thank you yang udah tag-tag di analisa.wideningrum juga. Sampai ketemu di episode berikutnya. Assalamualaikum.